Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Pada pagi hari ini Allah kembali himpun kita di salah satu rumah di antara rumah Allah, taman di antara taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya. Allah menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan ketenangan dalam hati kita. Dan kita juga berdoa semoga setiap kita yang hadir di majlis ini, nama-nama kita disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kefahaman yang baik. Semoga dengan kefahaman yang baik memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga dengan amalan solih yang dibekali dengan ilmu dan kefahaman menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmatnya Allah semoga Allah himpun kita semuanya di surga. Amin, Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin muliakan Allah, kita masih bersama Habib Abdullah Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sampai masih dalam pembahasan jihad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa saja keutamaan dan fadilah-fadilah berjihad di jalan Allah, dan beliau rahimahullahu ta'ala, penulis, mengatakan kepada kita, faqad alimtum ma'asyiral ikhwan, sebagaimana yang telah engkau ketahui wahai saudaraku, fadlul jihadi fi sabilillahi wa makanatuhu minad din, tentang fadlul jihad, tentang keutamaan jihad fi sabilillah, wa makanatahu minad din, dan kedudukannya di dalam agama ini. Faman istata'al jihada wa tamakkana minhu falyujahid. Barang siapa yang mampu berjihad, maka berjihadlah. Wala yatakassal wala yuqassir, janganlah dia bermalas-malas dan janganlah dia mencari-cari alasan untuk tidak berjihad. Wa man lam yastati, tapi barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad, walam yatamakkan fa alaihi bi husnin niyyah fil jihad. Ya, dan barang siapa yang tidak atau belum mampu berjihad, tidak ada kemampuan untuk berangkat jihad, maka hendaknya dia meluruskan niat untuk berniat berjihad di jalan Allah. Wa kathratid du'a lil mujahidin, selain dia niat untuk berjihad, dia juga banyak mendoakan para mujahidin, para pejuang, ya, mendoakan para mujahidin. Makanya di antara adab nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana kita senantiasa meluruskan niat dan menata niat untuk suatu hari kita berangkat jihad. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah berperang dalam hidupnya, selama hidupnya, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia belum pernah niat untuk berperang, mata, kata Rasulullah, maka dia mati ala syu'batin minan nifaq, dalam salah satu cabang kemunafikan. Ya, jadi kalau kita belum mampu berjihad, maka setidaknya kita menata niat kita untuk tetap berusaha bisa berjihad, ya.
Dan tidak hanya itu, kita juga mendoakan para mujahidin wa i'anatihim bima yaqdiru alaihi, dan juga menolong mereka, para pejuang, para mujahidin sesuai dengan kemampuan kita, ya. Dan juga dia menyibukkan diri waliyastaghila bimujahadati nafsihi wa hawahu fi ta'ati rabbih. Ya, kalau belum mampu berjihad maka berusaha untuk menyibukkan diri dalam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyibukkan diri dalam ketaatan juga disebut mujahid. Al-mujahidu, kata Rasulullah, man jahada hawahu. Seorang mujahid adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya. Wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah, muhajir adalah man hajara ma nahahullahu anhu, orang yang meninggalkan, orang yang berhijrah dari apa yang dilarangkan Allah kepadanya, ya. Maka ma'asyiral hadirin muliakan Allah, di sini beliau memberikan motivasi kepada kita bahwa setiap kita harus menjadi pejuang di ranahnya masing-masing. Kalau mampu berangkat berjihad dan ada medan jihad maka berangkat. Tapi kalau belum mampu seperti kita ini di Indonesia ini, ya, jihad kita dengan apa? Satu, dengan terus menata niat bahwa kita ingin berkontribusi berjuang untuk agamanya Allah. Dua, kita tidak henti-hentinya mendoakan para mujahidin. Makanya di antara bentuk kesempurnaan iman seorang kepada Rabbnya adalah dia senantiasa mendoakan saudara-saudara yang sedang berjuang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita ini sekarang berada di zaman di mana saudara-saudara kita berjuang di tempat lain dan kita di sini tidak bisa apa-apa kecuali mendoakannya dan mendukungnya. Maka bentuk sempurnanya iman kita kepada Allah adalah kita tidak melupakan mereka sendirian. Kita mendoakan mereka dalam setiap munajat kita. Kita mendoakan saudara kita yang ada di parit-parit jihad di Palestina, yang ada di parit-parit jihad yang sekarang sedang berjuang di Pakistan, ya, melawan orang-orang kafir India yang menyerang mereka, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus ikut mendoakan karena itu bentuk apa? Bentuk hadirnya kita dan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolong mereka walaupun dengan doa, dan juga menolong mereka dengan segala yang bisa kita mampu, dengan harta, ya, harta, dengan keberpihakan, dengan narasi, dengan tulisan, dengan status, ya, dukung mereka dalam banyak hal yang kemudian membuat mereka tidak merasa berjuang sendirian, ya. Ketika mereka melihat kita ikut mendukung, kita ikut memboikot produk-produk yang pro kepada penjajah, itu membuat mereka merasa apa? Kuat. Dan ketika mereka merasa kuat karena tersebab kita, maka kita insya Allah akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, roja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian telah berpulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Jihad apa? Jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu, ya. Jadi mungkin yang diuji bukan hanya mereka diuji dengan kelaparan. Hari ini hadirin update yang paling baru, kemarin 2 hari yang lalu kami baru saja mengirimkan beberapa amanah dari kaum muslimin Indonesia ke Gaza. Alhamdulillah bisa masuk Gaza. Harga satu porsinya sekarang $7 hadirin. $7 itu 100 sekian ribu satu porsi, dan itu tidak dapat nasi sekarang hanya makaroni atau spaghetti yang direbus itu, ya, yang kemudian jadi makanan yang tidak mengenyangkan perut mereka, ya. Prediksi orang-orang Gaza Utara 2 bulan lagi kalau tidak dibuka blokade maka mereka bisa mati kelaparan, ya. Karena mereka kemarin dapat pasokan makanan ketika gencatan senjata, ya. Pedagang-pedagang besar nyetok makanan di gudang-gudang Gaza, tapi sekarang sudah hampir habis, ya. Nah, apa yang kita bisa bantu, ya. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan, ya. Dan itu bagian dari jihad kita melawan hawa nafsu, ya.
Jangan-jangan yang diuji bukan hanya mereka saja. Jangan-jangan kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan, ya. Dan seringkali hambanya Allah itu lebih sulit melewati ujian kemudahan daripada ujian kesulitan. Kalau kita diuji dengan ujian kesulitan, insya Allah kita sabar, insya Allah kita kuat. Tapi kalau diuji dengan kemudahan tuh seringkali kita terlena, kita lalai kepada Allah ketika diuji dengan kemudahan. Maka ujian kita ini harus diiringi terus dengan rasa syukur, dengan berusaha terus menolong dan berusaha untuk terus peduli kepada perjuangan saudara-saudara kita yang hari ini berada di kancah jihad. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Setelah membahas tentang keutamaan, beliau di sini membahas pembahasan singkat tentang keutamaan ribat fisabilillah. Apa itu ribat? Ribat itu berjaga di perbatasan untuk menjaga teritorial kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Kata beliau rahimahullahu taala, walir ribati fi sabilillahi fadlun azimun. Dalam beribat di jalan Allah, berjaga di jalan Allah itu ada keutamaan yang sangat besar. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillahi afdalu min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Ya, beribat satu hari di jalan Allah itu sama atau lebih baik daripada 1000 kali orang yang beribadah di dalam rumah. Ya. Jadi kita ribat di perbatasan, dan ribat itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Artinya dia adalah garda terdepan yang paling dekat dengan musuh, kan berarti. Ya, orang ribat, orang berjaga di perbatasan itu adalah orang-orang yang taruhannya nyawa. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, orang yang beribat satu hari di jalan Allah seperti orang yang beribadah di dalam rumah seperti 1000 hari ibadah di dalam rumah. Masya Allah, ya, alfu min alfi yaumin, ya, fima siwahu minal manazil, ya, Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, anna man mata murabiton ujriya alaihi ajruhu wa rizquhu ila yaumil qiyamah. Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan beribat di jalan Allah, murabit, maka dikasih pahala dia dengan pahala dan rizki terus menerus sampai hari kiamat. Wa umina min fitnatil qabr, dan dijaga, ya, dia mendapatkan keamanan, jaminan keamanan dari fitnah kubur. Masya Allah, ya. Makanya seorang mujahid itu seorang yang siap ditugaskan di mana saja. Makanya nanti kita akan bahas adab-adab seorang mujahid itu apa saja. Ya, makanya kata Rasulullah, cirinya orang yang ikhlas berjihad di jalan Allah itu, kata Rasulullah apa? In kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia diletakkan di perbatasan, dia akan taat untuk menjaga perbatasan. Kalau dia diperintahkan oleh komandannya untuk ngurus dapur, nyiapkan makanan, tidak langsung bertemu musuh, dia akan terima itu, karena semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keikhlasan amalnya berjihad. Sama hadirin, ketika kita mengadakan majelis taklim seperti ini kan ada panitia. Ada panitia yang menyiapkan media, ada panitia yang nata sandal, ada panitia yang ngatur parkir, ada panitia yang hubungi ustadz, ada panitia yang menyiapkan tempat penataan jamaah, ada yang tugasnya bendahara, mengurus keuangan masjid dan lain sebagainya. Semuanya sama di mata Allah, berpahala di sisi Allah. Ya, bukan berarti yang nata sendal pahalanya lebih sedikit daripada yang nata media, enggak, semuanya berpahala di sisi Allah. Yang penting adalah dia ikhlas lillahi ta'ala, sebagaimana orang yang murabit ini, orang yang berjaga, walaupun dia tugasnya hanya berjaga, dia tidak ikut memikirkan strategi perang, dia tidak ikut memikirkan hal-hal yang besar, tugasnya berjaga, tapi pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beliau kemudian membahas tentang fadilah orang yang mati syahid. Ya. Setelah bahas ribat, bahas asy-syahadah atau mati syahid.
amma fadlus syahadah fi sabilillah fa'a'dham min an yuhata bihi. Ya, adapun pahala orang yang mati syahid di jalan Allah itu pahala yang sangat besar. Wa ajallu wa akbaru mi an ya'khudahu haddun wa miqdar, dan pahalanya melebihi segala kelebihan dan keutamaan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169 170, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, justru mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Yurzakun, diberi rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah min fadlih, mereka dalam keadaan farihin, dalam keadaan bahagia. Bima atahumullah, atas apa yang Allah berikan kepada mereka, ya, min fadlih, dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Jadi ayat ini turun ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya salah satunya yang disebutkan oleh para ulama tafsir apa? Yaitu ketika ada seorang sahabat yang sudah tua bernama Abdullah bin Haram ikut dalam kancah perang Uhud. Kemudian Abdullah bin Haram ini apa? Gugur. Gugurnya dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Ya, diriwayatkan hidungnya beliau ini hilang, ya, entah kemana, yang jelas dalam kondisi termutilasi. Sampai kemudian putranya Abdullah ini namanya Jabir, sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir ini murung sedih karena ayahnya meninggal dalam keadaan seperti itu setelah perang. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Jabir. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, ya Jabir, ala ukhbiruka ma kallamallahu li abika. Hai Jabir, ya, maukah aku kasih kamu kabar apa yang dikatakan Allah kepada ayahmu? Bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijab wa kallama abaka kifaha. Ya, sungguh Allah tidak pernah berbicara langsung kepada hambanya kecuali di balik hijab. Tapi Allah berbicara dengan ayahmu kifaha, face to face, wajhan biwajhin, langsung tanpa penghalang. Ya. Kemudian Jabir antusias, apa yang dikatakan Allah kepada ayahku ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, tamanna alayya u'tik. Wahai Abdullah, mintalah kepadaku sesuatu, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Maka kemudian Abdullah bilang, ya Rabbi antuhyani fa'uqtal fika thaniyatan. Ya Allah, aku minta satu saja, kau hidupkan aku lagi sekali lagi agar aku bisa berjuang di jalanmu dan aku terbunuh sekali lagi di jalanmu, syahid lagi ya Allah. Jadi saking nikmatnya mati syahid itu, sampai orang mati syahid dalam riwayat yang banyak, tidak satu riwayat saja disebutkan hadis-hadis Nabi SAW, salah satu orang yang minta dikembalikan ke dunia itu orang yang mati syahid, karena mereka merasakan nikmatnya ketika mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Permintaan itu dimintakan oleh Abdullah kepada Allah, karena Allah bilang, minta satu hal aku akan kabulkan. Maka kemudian Allah mengatakan, ya, innahu qad sabaqa minni innahu la yurja. Wahai Abdullah, ketetapan takdir sudah ditetapkan. Seorang yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Tamanna alayya utik, minta yang lain, kata Allah. Minta yang lain pasti akan aku kabulkan. Ya. Kemudian Abdullah bin Haram hanya meminta satu hal, fa akhbir man warai, ya Allah, kabarkan kepada orang-orang setelahku ini ya Allah tentang kenikmatan yang aku dapatkan setelah aku mati syahid. Maka permintaannya Abdullah bin Haram itu dikabulkan Allah. Turunlah surah Ali Imran ayat 169 170 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahyaun, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzaqun, dalam keadaan mereka diberi
rizki yang banyak. Farihina bima atahumullah min fadlih, mereka dalam keadaan bahagia atas semua karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Ini fadilah mati syahid. Dalam hadis juga disebutkan inna lisyahidi indallahi sab'a khisalin. Ya, sesungguhnya orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 keutamaan atau 7 rezeki. Rezeki yang pertama apa? An yughfar lahu fi awali duf'atin min damihi. Dia diampuni semua dosanya saat pertama kali darahnya menetes. Ya, orang mati syahid itu diampuni langsung ketika apa? Dia terbunuh di jalan Allah, langsung diampuni. Ya. Yang kedua apa? An yura maq'aduhu minal jannah. Diperlihatkan singgasananya di surga. Diperlihatkan singgasananya di surga. Wa yuhalla hilyatul iman, diberi perhiasan keimanan. Ini yang kedua ya, dikasih singgasana, dikasih perhiasan iman. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabr, dihindarkan dari azab kubur. Jadi orang mati syahid itu mesti langsung apa? Auto terhindar dari azab kubur. Wa yu'manu minnal faza'il akbar, ya. Dan dia dikasih jaminan keamanan di hari al-faza'il akbar, di hari kiamat. Di hari yang semua orang itu dalam keadaan takut, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam keadaan takut, bingung dengan nasibnya. Orang-orang yang mati syahid itu diberikan jaminan keamanan, dikasih rasa aman hadirin. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Wal yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha, di mana satu permata yang ada di mahkota kehormatannya itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia seisinya. Satu saja lebih baik daripada dunia seisinya. Terus berapa permata yang ada di tajul waqarnya ini. Jadi betul-betul dimuliakan sama Allah. Kemudian yang keenam, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zaujah minal huril in, dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, Masya Allah, 72 ini sebagian ulama bilang itu bukan angka yang spesifik ya. Ya, bisa jadi lebih banyak gitu ya. Karena orang Arab itu kalau mau menunjukkan sesuatu yang banyak selalu pakai bilangan 70. Ya, 70. Makanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Selalu pakai kata 70 orang Arab itu. Kalau orang Solo Jogja itu swidak rolas. Ya. Jadi 70 itu piro? Swidak rolas itu kan banyak banget gitu ya. Lah kira-kira kayak gitu, ya. Jadi di surga dia dilayani dengan pelayanan terbaik. Wa yusyaffa' fi sab'ina min aqaribihi, ini yang paling diantara yang paling penting ini. Dan dia diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Insyaallah dapat syafaat surga keluarganya. Ya. Jadi seorang mujahid itu besar sekali hadirin, ya. Kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada air yang lebih mulia dan tidak ada bekas yang lebih mulia dibandingkan air yang menetes dari darahnya para mujahid dan bekas yang tertempel pada tubuhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, laisa syai'un ahabba ilallah min qatrataini wa asaraini. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih dicintai Allah dari dua jenis tetesan dan dua jenis bekas. Qatratu dumu'in min khasyatillah,
tetesan air mata seorang hamba yang menangis karena takut sama Allah. Jadi Allah itu sangat senang sekali sama air mata yang mengalir dari seorang hamba yang takut sama Allah. Imma dia itu takut sebelum bermaksiat atau takut setelah bermaksiat. Ya, kalau sebelum bermaksiat namanya awwabun, kalau setelah bermaksiat namanya tawwabun, orang yang bertaubat. Ya, sama-sama baik. Terus tetesan yang kedua, qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Tetesan darah yang mengalir dari tubuhnya seorang berjihad di jalan Allah. Wa amal atharoni, dua bekas yang paling dicintai Allah adalah fa atharun fi sabilillah, bekasnya para mujahid yang berjihad di jalan Allah. Luka-lukanya mereka, patah tulangnya mereka, ya, itu sangat dicintai Allah. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, atau bekasnya seorang hamba yang rutin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kaki kita ada bekas duduk, di jidat kita ada bekas sujud, ya, itu bekas-bekas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala selama sekali lagi dia beribadah untuk Allah, ya, bukan untuk manusia. Karena ada orang yang sengaja kalau sujud itu dipenet-penetkan, dijeduk-jedukkan kepalanya biar apa? Biar ada bekasnya, biar orang tahu ini bekas dicintai Allah, ya. Justru itu bekas yang dimurkai Allah, karena Allah itu zat yang tidak mau diduakan, ya. Jadi beribadah harus karena lillah. Bekas-bekas itu yang menilai Allah, dan Allah tahu betul hambanya ini sengaja memberi bekas atau memang bekasnya itu memang sendiri ada karena peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, anna arwahash syuhada fi ajwafi tayri khudrin ta'kulu min samaril jannah wa tashrabu min anhariha wa ta'wi ila qanadil mu'allaqatin bil arsy. Sungguh arwahnya atau ruh-ruhnya para syuhada itu berada di lambungnya burung-burung hijau yang ada di surga. Burung-burung ini makan dari buah-buahan surga, minum dari air sungai surga, dan bersandar di qanadil, di lentera-lentera atau lampu-lampu yang bergantungan di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bisa bayangkan, ruhnya orang-orang syahid itu orang ruh yang begitu istimewa sehingga sampai bisa bergelantungan di lenteranya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, anna syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal asyra marrat. Orang-orang syahid itu selalu berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia sampai mereka terbunuh 10 kali berulang-ulang. Lima yara min fadli syahadah, karena mereka melihat keutamaan kesyahidan yang mereka rasakan ketika terbunuh di jalan Allah itu luar biasa, ya. Dalam hadis berikutnya Rasulullah juga bersabda tentang orang yang mati syahid, hal yuftanu asyahid fi qabrihi. Kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah seorang yang syahid itu tetap akan mendapatkan ujian di dalam kuburnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kafa biba rokatis suyufi fitnatan ala ra'sihi. Cukuplah sambaran pedang yang mengenai tubuhnya itu sebagai ujian untuk dirinya dulu. Artinya Pak, setelah dia meninggal dia sudah tidak dapat ujian lagi. Cukuplah sambaran atau sabatan pedang yang dia rasakan di tubuhnya itu sebagai ujian, ya, yang terakhir dalam hidupnya. Artinya Pak, dia akan bebas dari ujian kubur. Dia juga akan diberi jaminan keamanan ketika berada di hari hisab dan di hari mahsyar, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, keutamaan ribat dan keutamaan syahadah, ya. Jadi jangan pernah kita nyinyir atau jangan pernah kita merendahkan perjuangan para pejuang, ya. Bilang ya perjuangannya cuman pura-pura, ya, cuman kucing-kucingan sama musuh, aslinya nggak beneran berjuang. Mereka penakut, sembunyi di lorong-lorong bawah tanah, ya, justru rakyatnya yang meninggal. Ini tuduhan yang keji,
Tuduhan-tuduhan seperti itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kalau kamu belum bisa mendukung maka diamlah. Ya, doakan. Jangan malah kemudian menggembosi atau menjadikan mereka sakit hati kepada saudara muslimnya karena tidak mampu menolong kok malah berkata-kata buruk, malah menuduh pada hal-hal yang tidak. Wallahi itu pasti nanti akan ditanya sama Allah. Orang yang bertanya seperti itu, orang yang mengatakan ini buatan, ini itu, tanpa tahu apa yang terjadi di lapangan. Ya, daripada begitu kan enak kita doakan, enak kita menata niat, ya Allah, ya himpun kami bersama para pejuang ya Allah di jalan-Mu. Ya, tolong sesuai dengan kemampuan kita, berpihak minimal, ya berpihak. Ya, jangan malah menjadi penggembos ya perjuangan. Nah, kemudian hadirin muliakan Allah, pembahasan terakhir sebelum kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab wilayah, bab fikih kekuasaan. Nanti kita bahas, agak berat sih pembahasannya, cuma enggak apa-apa ya, tambahan ilmu. Jadilah pentingnya kita ngaji kitab itu biar satu kitab utuh hadirin, dari bahas toharoh, sholat, haji, puasa sampai jihad dibahas. Ya, banyak orang itu yang akhirnya salah belajar, hanya bahasnya fikih jihad aja. Akhirnya dia semangat menumpahkan darah orang lain. Dia tidak pernah belajar fikih fikih sholat, sehingga tidak pernah hatinya itu selalu tenang dengan sholatnya. Sehingga kok ada sebagian saudara kita yang sumbu pendek ya, yang sikit-sikit kafir, sikit-sikit halal darahnya. Nah, itu mungkin belajarnya baru fikih jihad Pak. Ya. Makanya belajar itu harus rutin dan lengkap ya. Bertahap, pelan-pelan enggak apa-apa. Ya, kadang bahas kitab gini tuh ya kadang agak bosen nih. Karena ini bukan tablik akbar dan bukan kajian tematik. Kalau kajian tematik pasti seru. Karena yang dibahas itu saja dan itu sudah diulang oleh pembicaranya mungkin 10 kali sampai 20 kali. Ya, tapi kalau ngaji kitab nih kadang ada serunya, kadang ya ada rodok boseninya. Contoh sekarang ini, kalau ibu-ibu ngopo bahas fikih jihad ini, tapi tidak apa-apa kan, siapa tahu kita belajar fikih jihad ini sebagai tirakat kita. Siapa tahu nanti ada salah satu anak atau cucu kita yang jadi mujahid tadi, masya Allah, memberi syafaat 70 keluarganya kan, kalau dia mati syahid, masya Allah ya. Nah, ini bagian ikhtiar kita untuk membekali hidup kita dengan ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktekannya. Adabul mujahid sekarang. Adab-adab seorang mujahid. Wa min ahammil umur alal mujahid fi sabilillah wa aujabiha alaihi wa akidiha fi haqqihi. Di antara perkara yang paling penting diperhatikan oleh mujahid di jalan Allah, di antara adab-adab yang paling penting adalah satu, al-ikhlasu lillahi fi jihadihi. Dia senantiasa ikhlas dalam berjihad, menata keikhlasannya. Ya, dia harus memastikan bahwa jihadnya itu untuk Allah, untuk meninggikan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Duna ghardin akhar min mura'atin nas, ya. Dia hanya meniatkan untuk Allah, bukan untuk tujuan-tujuan lain seperti agar dilihat oleh manusia, wa talabil dzikr, agar manusia memuji dia, wal manzilah, agar manusia memberi dia gelar dan kedudukan tertentu indahum, ya, wa nail ghanimah, dan agar dapat ghanimah yang banyak. Walaupun tidak dipungkiri hadirin, ghanimah itu salah satu hiburan. Ghanimah itu harta rampasan perang. Salah satu hiburan atau motivasi yang juga diberikan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, jadi Rasulullah SAW itu tidak hanya memberikan janji-janji akhirat, tapi memotivasi para sahabat juga, ya, agar mendapatkan keuntungan dunia. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena Rasulullah selalu mengatakan sebelum berperang, man qatala aduwahu falahu salabuhu, kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh musuhnya maka baginya harta rampasan perang yang dipakai oleh musuhnya.
gitu ya. Pedangnya nanti jadi miliknya, ya, terus apa? Pakaian perangnya jadi miliknya. Itu perlu, ya, karena memang apa? Hawa nafsu manusia itu, ya, yang namanya kecondongan kita kepada kecintaan terhadap sesuatu itu memang ada. Tapi kemudian Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis-hadis yang lain, ya, bahwa menata keikhlasan dalam berperang di jalan Allah itu harus apa? Harus selalu diutamakan. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa." Ya, barang siapa yang berperang di jalan Allah dan tidaklah dia berniat kecuali untuk seekor unta yang dipakai oleh musuh, maka tidaklah dia melakukan itu kecuali dia hanya akan mendapatkan itu saja, nggak dapat pahala. Dia hanya dapat untanya kalau menang. Tapi kalau dia terbunuh dia tidak dapat apa-apa. Sudah untanya lari, ya, dia tidak dapat pahala di sisi Allah. Jadi tetap diingatkan sama Rasulullah, ya. Kemudian ada sahabat lagi yang lucu, bertanya ke Rasulullah begini, "Ya Rasulullah, inni aqiful mauqif uridu wajhallah." Ya Rasulullah, aku berperang untuk dua niat. Satu untuk Allah, wa uridu an yara mautini, dan agar orang-orang melihat kehebatanku dalam berperang. Ya. Kemudian walam yarid alaihi, Rasulullah diam. Dengar ada sahabat yang begitu, gimana ya Rasulullah pendapatmu? Aku berperang dengan dua niat. Satu untuk Allah, dua, ya, untuk kedudukan, bahwa aku ini seorang patriot, aku ini seorang pahlawan, seorang pasukan yang hebat. Rasulullah diam, walam yarid hatta nazalat. Kemudian Rasulullah diam sampai turun satu ayat dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat terakhir ini, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Rabbnya nanti di surga, falya'mal amalan sholih, hendaknya dia melakukan amalan sholih. Betul, ya, berjihad amalan sholih. Tapi ada tambahan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia dalam peribadahan kepada Rabbnya, dalam amal sholihnya tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun atau dengan sesuatu pun. Jadi boleh enggak boleh, ya, niatnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Terus ada lagi sahabat yang tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatil lil magnam." Ya Rasulullah, ada orang yang berjihad untuk dapat harta rampasan. War-rajulu yuqatil liyura makanuhu. Ada juga ya Rasulullah orang yang berjihad agar orang-orang tahu kedudukannya. War-rajulu yuqatil lidzikr. Ada orang ya Rasulullah yang berjihad, ada orang yang berjihad lidzikr, agar dia disebut, dipuji-puji, ya. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Dari ketiga itu yang mana yang di jalan Allah ya Rasulullah? Ya. Satu untuk ghanimah. Yang kedua agar orang tahu kedudukannya, dia seorang komandan, dia seorang pasukan berkuda dan lain sebagainya. Dia punya posisi ini, posisi itu. Yang ketiga, ya, dia berjihad untuk mendapatkan pujian. Yang mana yang di jalan Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa qatala, yang berjuang, berjihad, litakuna, untuk menjadikan kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah itu tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan yang dapat ghanimah itu dia fi sabilillah atau tidak, yang dapat pujian itu fi sabilillah atau tidak. Kadang-kadang memang ada orang yang berjuang di jalan Allah, niatnya untuk meninggikan agama Allah, ada set efeknya. Set efeknya apa? Dipuji sama orang. Ya, set efeknya apa? Dia dikenang karena perjuangannya. Tidak salah. Yang penting apa? Dia punya niat ikhlas lillahi ta'ala, berjuang untuk meninggikan dan mengharumkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya.
Jadi adab yang pertama ikhlas, dan berjuang di sini jangan hanya dibayangkan di medan perang ya hadirin. Semua perjuangan kita, kontribusi kita untuk Islam, misalnya dalam dakwah, dalam urusan-urusan keumatan gitu ya, dalam urusan-urusan sosial keumatan ya, itu semuanya niatnya yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala ya. Jangan cari panggung ya. Kanal khumulu ahabbu minat tatawul, kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, orang yang benar-benar ikhlas berjuang di jalan Allah, sungguh tidak populer itu lebih dia cintai daripada populer ya. Jadi orang yang betul-betul ikhlas itu tidak haus panggung. Bagi dia ya, kalau ada yang lain bisa tampil, mending yang lain saja. Jadi dia tampil itu untuk menggugurkan fardu kifayah saja, karena nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain dia mending di belakang gitu ya. Ya. Nah ini harus diperhatikan oleh semua kita yang hari ini sudah naik levelnya, tidak hanya belajar saja, kadang juga ikut berkontribusi, berkiprah di masjidnya masing-masing, membuat acara-acara kajian. Itu prinsip pertamanya, kita ini beramal untuk Allah. Bukan untuk nama-nama besar kita, bukan nama-nama kajian kita, bukan untuk masjid kita. Ya. Jangan melihat masjid lain ramai kita sedih, melihat masjid lain sedih kita bahagia, sepi kita bahagia. Sudah tidak zaman kayak gitu itu. Harus jaga niatnya, ikhlas lillahi ta'ala. Prinsipnya begini, tidak penting siapa yang memegang bendera, yang penting bendera itu berkibar. Itu prinsipnya. Kalau ada masjid ramai, alhamdulillah sekarang banyak yang meramaikan masjid. Kalau ada pondok pesantren, walaupun bukan pondok pesantren yang kita bangun, tapi itu pondok pesantren kaum muslimin, katakan alhamdulillah. Jangan pelihara sikap hasad itu. Karena sikap hasad itu berbahaya sekali, menghapuskan amal. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad itu memakan semua amal soleh kita sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Cepat sekali nanti habisnya amalan kita kalau kita memelihara sikap hasad. Ikhlas lillahi ta'ala, untuk Allah saja ya, untuk Allah saja. Jadi cara agar kita ikhlas dalam beramal, dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam berkontribusi, salah satunya apa? Peliharalah rasa takut. Jadi setiap kali beramal itu hadirkan rasa takut. Takut apa? Takut kalau amalan kita tidak diterima sama Allah. Ya, karena hanya amalan yang ikhlas saja yang diterima Allah. Kita ngaji gini nih sambil kita hadirkan rasa takut. Ya Allah, ya jaga amalan ini ya Allah. Jangan sampai kau tolak amalan ini karena rasa hasad saya, karena rasa tidak ikhlas saya kepadamu atas amalan tersebut ya. Jadi minta sama Allah agar dijaga amalan ini. Makanya sebelum berangkat beramal solih di rumah itu tata niat dulu hadirin ya. Kalau guru saya dulu ngajari sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum ngisi katanya. Kenapa? Untuk memperbaiki motif. Nanti kalau motifnya untuk ya agar penampilannya bagus, agar nanti gini itu bisa dihilangkan ketika kita memperbaiki motif. Karena itu penting sekali hadirin. Apa yang tidak berasal dari hati tidak mungkin sampai ke hati hadirin. Ya, hanya sekedar retorika saja. Orang itu bisa merasakan mana yang retorika, mana yang benar-benar menyampaikan dari hati hadirin. Ya, bisa merasakan itu. Ya, mana yang hanya untuk ketenaran, mana yang untuk kelihatan hadirin, dan bisa dirasakan. Ya, makanya semua amalan kita itu yang pertama harus tata niat terlebih dahulu, pelihara keikhlasan. Kemudian yang kedua, wa mimma yanbaghi lil mujahid, dan di antara yang penting diperhatikan oleh para mujahid ya, ghayatul ihtiraz, untuk benar-benar dihindari adalah al-firaru minaz zahfi haitsu la yajuzul firar ya. Al-firaru minaz zahfi, yaitu lari dari perang tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan Rasulullah memasukkan kategori lari dari perang itu termasuk mubiqat, dosa yang sangat besar
minal kabair al muhlikat, termasuk dosa besar yang bisa menghancurkan diri kita. Ya. Sampai Rasul bersabda, Pak, salasun la yanfa' ma'ahunna amalun. Ada 3 perbuatan yang semua amalan solih yang kita kerjakan itu tidak bermanfaat kalau ada 3 perbuatan ini. 1, al-isyraku billah, syirik. Jadi sebanyak apapun amalan soleh kita, kalau kita jatuh dalam kesyirikan tidak dianggap sama Allah. Ya, kenapa? Karena menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ya, kenapa kok uququl walidain ini membuat tidak bermanfaat semua amal? Karena syukurnya kita kepada Allah itu tidak berguna kalau kita tidak bersyukur kepada orang tua kita. Ya, ibadahnya kita kepada Allah itu tidak terlalu berguna kalau apa? Kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Ya, apa sabda Nabi SAW? Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah kepada seorang hamba ada pada senyumannya orang tua kita, ada pada rasa bahagianya orang tua kita, ridhonya orang tua kita kepada kita. Sukhtullah, marahnya Allah, murkanya Allah kepada seorang hamba ada pada tangisan orang tua kita, rasa sedih orang tua kita. Ya, durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal firar minaz zahfi, orang yang lari dari peperangan. Walaupun ada pengecualian, lari dari peperangan, ya, mundur lari dari musuh itu ada pengecualian hari ini. Ada yang diperbolehkan. Nanti dibuka di surah Al-Anfal ayat 16. Ada 2 pengecualian. Lari dari perang itu boleh dalam 2 kondisi. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, barang siapa yang mundur pada waktu perang, ya, sungguh orang itu akan mundur atau kembali dengan murka Allah, kecuali dua jenis mundur. Mundur yang pertama apa? Illa mutaharrifan liqitalin, mundur untuk bersiasat. Jadi dia mundur untuk manuver misalnya. Jadi dia lari ke belakang tapi untuk manuver, untuk nyerang dari arah berlawanan misalnya gitu. Mutaharrifan. Ya, karena kan perang itu kan tipu daya ya. Jadi ketika dia bersiasat boleh mundurnya. Atau yang kedua, au mutahayyizan ila fi'atin. Dia mundur untuk memerangkap musuh. Ya. Jadi pasukan kawannya ada di belakang, tidak terlihat, kemudian dia maju satu kelompok untuk menggiring musuh datang ke belakang, sampai belakang biar dia kena perangkap, akhirnya diserang, dihabisi di belakang. Lah itu boleh. Jadi dalam 2 keadaan itu boleh. Selainnya adalah dosa besar, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya dulu para mujahidin, orang-orang soleh terdahulu itu melihat kalau orang syahid itu dilihat dulu lukanya di sebelah mana. Kalau lukanya di sebelah depan, berarti sudah bisa dipastikan apa? Dia tidak lari dari perang. Kalau lukanya di arah belakang, jangan-jangan dia meninggal dalam keadaan apa? Takut dan dalam keadaan lari dari perang. Tapi ya tidak bisa dihukumi secara dohir ya. Kita hanya bisa menghukumi secara dohir, tapi kan yang tahu Allah Subhanahu wa taala, dia lari atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga adabnya, wa kadzalika yajtanibul ghulul, dia orang yang berperang atau orang yang berjihad hendaknya dia menjauhkan dirinya dari praktek ghulul. Ini kita belajar adab berjihad gini, jangan kita bayangkan kita di medan perang saja hadirin. Kita juga harus bayangkan ini medan dakwah juga harus dengan adab ini. Medan kontribusi dalam amal solih juga harus dengan adab ini gitu loh. Ya, 1 ikhlas, 2 jangan lari dari peperangan. Ya, jangan lari dari peperangan itu apa? Kalau diajak dalam kebaikan ya jangan banyak alasan. Ya,
wah saya lagi sibuk ini nggak bisa bantu-bantu. Kalau ada waktu, ada tenaga, kerahkan. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Apa yang kita tanam akan kita panen. Ya. Nah, yang ketiga apa? Hendaknya dia menjauhi ghulul. Apa itu ghulul? An ya'khudha syai'an minal ghanimah mukhtassan bihi duna baqiyati al-mujahidin wa duna ilmihim. Dia mengambil keuntungan dari harta rampasan perang, ya, sebelum pembagian dan tanpa diketahui oleh pejuang yang lain. Korupsi, hadirin. Korupsi. Ya, ini juga larangannya keras dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi di antara adab itu apa? Yang bagi nanti panglimanya, ya. Panglima perang yang bagi, bukan kita ngambil sendiri, ya. Begitu ya. Makanya harus amanah, ya. Harus amanah. Dalam berjuang juga harus amanah. Ya. Harus amanah terhadap akad, ya. Misalnya panitia kajian, ya, dapat amanah kotak infak dari jamaah, itu harus amanah sesuai dengan akadnya. Kalau kotak infaknya umum ya berarti tidak terikat, boleh digunakan untuk operasional, boleh digunakan untuk mengembangkan kajian. Tapi kalau amanahnya terikat, misalnya ini akadnya hanya khusus untuk pembangunan, akadnya hanya khusus untuk pembelian kitab, ya hanya untuk itu, tidak boleh dicampur adukkan kecuali kalau dia perbarui akad. Ya, perbarui akad dengan orang yang berinfak atau menitipkan hartanya, ya. Karena itu akan mencerabut keberkahan, hadirin. Jadi pastikan semuanya sesuai dengan amanah, jangan ghulul. Termasuk ghulul itu yang tidak amanah itu tadi. Kemudian yang keempat, ada 5 hadirin. Yang keempat, wa yanbaghi likulli muslim an yanwiyal jihad, ya. Wa yuhaddits nafsahu bi. Ya, hendaknya setiap muslim berniat untuk jihad walaupun dia belum pernah berjihad. Ya, ini diantara adabnya. Tadi ya, kita niat dulu, ya Allah, ya, mudahkan hamba untuk berjuang di jalan-Mu, ya, sesuai dengan, ya, kemampuan hamba. Jadi berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang sajikan kepada kita medan jihad apa yang pantas buat kita. Mungkin medan jihad ilmu, karena para ulama kontemporer, ulama-ulama kekinian meluaskan makna jihad itu tidak hanya jihad memegang senjata. Jihad ilmu itu juga jihad, jihad harta itu juga jihad, jihad dakwah bilhal seperti ini juga jihad, ya. Semuanya masuk dalam jihad selama meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lah maka pilih, ya, medan jihad kita masing-masing. Kira-kira saya bisa bantu apa ya untuk Islam ini? Ya, itu penting, itu adab yang penting. Agar apa? Agar kita selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Karena nanti semuanya akan ditanya, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami melakukan ini semuanya untuk menyiapkan jawaban di hadapan Allah. Ya. Wa la'allahum yattaqun, dan kami melakukan ini semuanya agar yang lainnya ikut bertakwa. Jadi kita ini beramal sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita sendiri dulu dari pertanyaan Allah sebelum kita memberikan kebaikan untuk orang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wayan bagil iktsar min su'alis syahadah. Hendaknya kita para mujahid, para pejuang itu di antara adabnya Pak, hendaknya ia memperbanyak doa mati syahid. Memperbanyak doa agar Allah golongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan mati syahid, ya. Man sa'alallah lisyahadah, kata Rasulullah, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan jujur, dengan tulus, dengan penuh keikhlasan, ballaghahullahu manazilas syuhada wa in mata ala firasi, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia dalam derajat orang-orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas kasur, ya, walaupun dia meninggal di atas kasurnya, ya. Jadi walaupun orang mati, orang yang pejuang itu meninggalnya di atas kasur, tapi dia tetap digolongkan dalam golongan orang-orang yang mati
mati syahid. Masya Allah. Ya. Ada satu pembahasan lain, tapi boleh juga pembahasan ini dimasukkan sebelum masuk pembahasan yang berikutnya ya. Dimasukkan di adab ke-6 hadirin. Jadi kan tadi 5 ya. Adab ke-6 apa? Adab berjihad itu ya. Di antara adabnya adalah tidak boleh saling menyerang terhadap sesama muslim ya. Ini larangannya keras sekali. Wa min akbaril kabair al-mubiqat, kata para ulama, ini termasuk dosa besar yang sangat besar. Apa? Bersekongkol dengan musuh untuk menyerang kaum muslimin. Ancamannya banyak. Di antara ancaman yang paling cukup untuk menjelaskan larangan menyerang kaum muslimin itu apa? Surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, balasannya banyak kan? Banyak sekali ini, double fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, selama-lamanya hadir. Kalau dia membunuh seorang muslim, masuk neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu adzaban adzima, dan Allah siapkan azab yang sangat besar. 4 double hadirin. Orang yang membunuh seorang muslim atau menyerang seorang muslim ya, tidak boleh itu ya. Bahkan dalam hadis yang lain kita dengar Rasulullah SAW juga bersabda, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela orang muslim itu tanda kefasikan, membunuh seorang muslim atau memerangi seorang muslim itu kekafiran ya, langsung auto kafir hadirin. Orang yang apa? Membunuh sesama muslim ya. Apapun bentuknya ya, menyerang kaum muslimin itu apapun bentuknya. Bahkan kalau dia hanya mendukung sedikit saja untuk menyerang kaum muslimin ya. Makanya ini salah satu dalil mengapa kita harus boikot tadi. Kenapa? Karena apapun bentuk kontribusi kita menyerang kaum muslimin itu bagian dari dosa besar hadir. Nih saya sebutkan hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala qatli muslim, barang siapa yang menolong orang kafir untuk membunuh kaum muslimin, bisyatri kalimatin, walaupun cuman separuh kata. Syatri kalimat itu hanya sedikit saja. Laqiyallahu maktuban baina ainaihi, maka dia nanti akan menghadap Allah dalam keadaan tertulis di kepalanya ayisun min rahmatillah. Jadi di kepala kita ini nanti ada tulisan apa? Ayisun min rahmat, ada tanda ayisun min rahmatillah, orang yang putus harapan dari rahmat Allah, diputus dari rahmat Allah. Orang yang apa? Menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, walaupun satru kalimat, setengah kata, apalagi satu utuh kata, apalagi satu kalimat, apalagi satu paragraf, apalagi menolong mereka dengan harta, menolong mereka dengan keberpihakan, waliyadzubillah ya. Hati-hati hadirin ya dalam urusan keberpihakan ya. Kalau kita tidak mampu berpihak kepada para pejuang ya, minimal jangan ngerecoki lah ya, diem saja. Kalau tidak mau mampu berjuang, dia mendoakan, jangan yang lain ya. Dan sebisa mungkin produk-produk yang pro Zionis, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita jauhkan dari hidup kita ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah ya menangkan kaum muslimin dan sampai mereka tidak jahat kepada kaum muslimin. Kalau kafirnya masih kafir yang baik, kafir yang zimmi, aman kok hadirin, kita boleh muamalah sama mereka. Tapi ini kan masalahnya mereka melakukan genosida hadirin ya, pembasmian apa etnis hadirin, genosida itu habis hadirin,
habis. Kalau resmi dari Menteri Kesehatan Palestina 52.000 hadirin yang wafat di Gaza. Tapi sumber yang tidak resmi dan ini sumbernya valid 181.000 hadirin. Jadi agak ditutup-tutupin hadirin korbannya itu. Ya, banyak sekali hadirin. Dan kita pasti ditanya sama Allah karena kita hidup sezaman dengan mereka. Gitu ya. Jadi adalah hadirin. Jangan lagi lah yang apa tuh? Yang minuman warna merah itu jangan lagi lah. Saya nggak ngomong Coca-Cola ya. Ya. Air mineral yang biru janganlah. Saya nggak ngomong aqua ya. Ya, yang warna biru saya bilang ya. Ayam yang apa? Yang warna merah. Saya nggak ngomong McDonald ya. Ya, kan sekarang ada banyak pilihan ayam, bisa dipilih, ya kan? Ayolah bismillah ya. Kalau kita bisa bantunya baru gitu ya bantu begitu. Karena pasti ditanya sama Allah. Kita tidak mau menghadap Allah, tulisannya aisun min rahmatillah ya Allah. Orang yang putus dari rahmat Allah. Tidak boleh dikasih rahmat Allah. Gimana mau masuk surga kalau tidak ada rahmat Allah? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Inilah pembahasan kita tentang fikih jihad. Alhamdulillahirabbil alamin telah selesai. Besok insyaallah mabahasun yata'allaq bil wilayat. Pembahasan tentang fikih kekuasaan ya. Agak-agak berat ini ya, tapi tidak apa-apa. Kita yang penting kita baca bismillah, semoga kita dapat ilmu yang baru, wawasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.